Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, santriwan, santriwati, Rumah Quran Al-Qamar juga semoga yang senantiasa diberkahi oleh Allah, para asatidah semua yang juga semoga senantiasa dijaga dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Suasana kemerdekaan kayaknya sudah selesai euforianya. Nah, hari ini kita akan mulai memasuki pembahasan berseri. Kita ajak untuk menepaki kembali fase-fase kehidupan akhirat. Siap? Jalan-jalan di padang mahsyar, siap? Siap? Kok kayaknya wedi gitu. Ya, karena ini bagian daripada iman terhadap hari akhir itu ya di situ. Nah, kalau kita yakin betul bahwa kita itu nanti mati, ternyata tidak selesai begitu saja. Tidak kemudian ketika kita itu dikubur jadi tulang belulang, jadi tanah, rampung urusannya. Tapi kita itu yakin bahwa kita itu besok akan dihidupkan lagi. Kayaknya kita butuh tahu ada apa sih di perjalanan setelah kematian itu, gitu loh. Sehingga nanti kita bersiap diri, oh supaya selamat saya harus punya bekal apa, saya harus mempersiapkan apa. Nah, inilah tujuan dari tema kaji kita. Insya Allah nanti ini pembahasan cukup panjang ya. Saya teringat kayaknya terakhir kita sudah membahas Tour de Kubur, sudah kita bahas terakhir. Dulu-dulu ya, sudah agak lama gitu kan. Cuma kita putus nanti dengan beberapa selingan-selingan sampai cukup lama. Nah, hari ini nanti kita akan coba lanjutkan lah, yaitu perjalanan nanti di padang mahsyarnya. Sebenarnya mau bahas tentang tanda-tanda dekatnya kiamat dan seterusnya nanti mungkin pada sesi tersendiri. Itu ada bagiannya juga ya. Baik, ini target kita Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala memudahkan nanti kaji berseri kita ini dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya, amin. Baik, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Saya akan tunjukkan dulu nih bagan perjalanan hidup sesudah mati yang dirangkum dari kitabnya Dr. Umar Sulaiman Al-Asqor ya. Dan ini kayaknya sudah sangat masyhur karena sudah dibuatkan poster juga yang biasanya ditempel di tembok-tembok ya. Perjalanan hidup sudah mati. Oke, kita mulai dari startingnya dulu nih. Hari ini kita berada di sini nih. Betah? Betah? Halo, di alam dunia betah? Yuk, padahal utang berang-berang gitu kan. Arep tuku beras bingung gitu kan. Awak ya jane ya gregas-greges lara-laranen. Tapi kepripun? Betah banget. Nah, siap atau tidak siap, suka rela maupun terpaksa, alam dunia itu pasti kita tinggal. Ini kompon sunatullah, kullu nafsin wis rumus itu. Pokoknya sing saben-saben bernyawa itu ya pasti mati. Mbok sing gagah, mbok sing ora gagah, mbok sing sugih, mbok sing melarat, mbok sing pejabat, mbok sing rakyat jelata, pokoknya duwe nyawa ya endingnya satu, apa? Mati. Tapi ketahuilah, mati hanyalah jembatan. Apa? Yang akan mengantarkan seseorang dari alam dunia ke alam baru, yaitu apa? Alam kubur. Kita sudah membahasnya dulu dalam beberapa seri Tour de Kubur, dari malam pertama di alam kubur, bentuk dan sebab siksa kubur, kemudian bagaimana supaya bebas dari siksa kubur dan seterusnya. Ya, bahkan termasuk kita udah bahas ada nggak sih roh gentayangan, gitu kan? Sudah kita bahas itu dulu, gitu kan? Ini alam kubur. Yang jelas alam kubur itu adalah dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi alam akhirat itu nanti. Alam akhirat itu dimulainya kapan? Ketika tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala kan ada dua. Nafkhatus sa'iq, dua nafkhatul qiyam. Yang satu itu tiupan kebinasaan, kehancuran, yang kedua tiupan kebangkitan. Lah, tiupan kebangkitan inilah awal dari kehidupan akhirat. Ini hari berbangkit.
Siapa yang selamat di alam kubur, perjalanan selanjutnya itu pasti lebih mudah. Makanya kan disebutkan bahwa kubur itu pintu akhirat. Pokoknya jenengan kok tengah alam kubur niki kok selamat. Ditanya sama malaikat itu man robuka madinuka wa man nabiyuka, kok saged jawab, wis perjalanan selanjutnya pasti lebih mudah. Ning sebaliknya jenengan kok tengah alam kubur kemawon kok pun celaka. Tadi ya ditanya sama malaikat gimana? Man robuka, ora iso jawab. Ha la adri, aduh kula mboten ngertos. Ditanya lagi fa yaqulani lahu, ya, madinuka, apa agama kamu? Ya tetap bingung. Ha la adri, aduh saya tidak tahu. Bahkan kemudian fa yaqulani lahu, ditanyakan lagi kepadanya, wa marajulul ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang sudah diutus kepada kamu? Jawabannya lagi-lagi kemana? Ha la adri, aduh saya tidak tahu. Maka Allah perintahkan, ada seruan dari langit, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta, fa afrisuhu minan nar, beri dia itu gelaran-gelaran dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, beri dia itu pakaian-pakaian dari neraka. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakan ke kuburnya pintu-pintu menuju ke neraka. Belum masuk belum, baru kemudian yang masuk ke dalam kubur itu adalah angin dan panasnya neraka. Itu kemudian masuk, asap dan panasnya neraka itu masuk ke kubur orang itu. Tapi ya kosok wang sule, orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat ya nasibnya ya bejo. Begitu ditanya man robuka, dia jawab Robi Allah. Ditanya madinuka, dia jawab dini al-Islam, agamaku Islam. Wa marajulul ladzi bu'isa fikum, siapa yang telah laki-laki yang diutus kepadamu? Dia jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fayunadi munadin minas sama, terdengar seruan dari langit, ang saddaqa abdi, hambaku telah benar, fa afrisuhu minal jannah, beri dia itu permadani dari surga. Jadi jangan dikira ya orang yang di kuburan itu semuanya berada di tempat yang lembab, becek gitu kan, di pinggir-pinggir kampung yang sepi. Orang beriman ternyata seperti tidur di atas permadani. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian-pakaian dari surga. Padahal modal masuk ke kuburan sama. Pakainya apa? Kain kafan, mori. Yang semeter harganya berapa ratus ribu? Berapa ratus ribu? Murahan banget itu kan. Tapi orang beriman akan diganti pakaian dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, bukakan ke kuburnya pintu-pintu menuju ke surga, sehingga kemudian sejuk dan harumnya surga itu masuk ke kubur orang itu tadi. Bahkan kemudian diluaskan, fafsahu lahu qabruhu madal basar, kuburnya itu kemudian diluaskan sejauh pandangan mata. Inilah yang disebut dengan nikmat kubur. Orang kalau sudah selamat di sini, perjalanan selanjutnya pasti lebih mudah. Makanya kata Nabi dalam riwayat Ahmad, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarinar. Kubur itu bisa menjadi salah satu taman di antara tamannya surga, tapi bisa juga menjadi jurang dari jurangnya neraka. Alam kubur seperti itu. Lah nggur kaya gue nyong yang ngemben mati aja dikubur bae dobong terus dadi awu disebar nang laut men ora maring alam kubur. Kados niku? Andai ada orang yang mati tidak dikubur seperti yang ada di Trunyan. Ngertos desa Trunyan? Di mana itu? Di Bali, gitu kan. Mereka tetap masuk ke alam kubur. Andai ada orang yang mungkin meninggal dimakan binatang buas ngantek sak balung-balungnya niku telas, tetap masuk ke alam kubur. Termasuk Fir'aun. Fir'aun itu mungkin jasadnya itu ada di museum, di lemari kaca. Tapi Al-Quran ngendikakan yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiya, dinampakkan kepada Fir'aun itu neraka baik di pagi maupun sore harinya. Tetap masuk ke alam kubur padahal tidak dikubur. Apakah di alam kubur kita tinggal selamanya? Enggak. Nanti ada saatnya. Tiupan sangkakala. Kalau saat kita mungkin hari ini mati kemudian tinggal di alam kubur masih ada orang hidup. Tapi kalau nanti begitu fa'ida nufiha fisur, ketika sangkakala ditiup, gimana? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sekalipun ini pakai proses, ada tanda-tanda kecil dulu yang terjadi, baru kemudian 10 tanda besar itu muncul. Kemunculan Dajjal, kemunculan Isa bin Maryam atau turunnya Isa bin Maryam, ada Ya'jud wa Ma'jud, kemudian ada nanti
dabah yang binatang melata yang bisa berbicara, sampai penenggelaman bumi di timur, penenggelaman bumi di barat, penenggelaman bumi di Jazirah Arab, sampai kemudian muncul api gitu kan. Baru kemudian gimana? Detik-detik kehancuran. Manusia tiba-tiba merasakan bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tiba-tiba manusia melihat tanah itu meledak. Wa akhrajatil asqalaha. Bumi itu kemudian mengeluarkan isi perutnya. Bahkan kemudian laut meluap, terjadi mega tsunami, bintang-bintang berjatuhan, langit kemudian bahkan terbelah, sehingga kemudian matahari pun digulung. Sudah nggak ada yang tersisa, semuanya mati, baik malaikat, jin, termasuk semua manusia dan semua hewan-hewan yang ada di alam semesta ini, mati semua. Tinggallah dia Allah wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wal hayyu la yamut. Dialah Allah yang awal, yang akhir, dialah Allah yang dhahir, yang batin, dialah Allah yang senantiasa mengurusi makhluknya, senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Hening alam semesta karena sudah hancur semua. Ketika itu Allah kemudian berfirman, ainal mutakabbiruna ainal jabaruna. Mana nih orang-orang yang sombong, mana nih orang-orang diktator yang ketika dulu hidup itu mungkin berkuasa tidak mau tunduk taat kepada Allah, dipanggil sama Allah, mana ini? Diam, kenapa? Semuanya sudah binasa. Mbok yang kayanya kayak apa? Karena hari ini kan konon Elon Musk itu bikin rumah anti kiamat. Kenal Elon Musk? Wong gondang ya orang ngerti, wong pucang orang ngerti gitu. Elon Musk itu siapa gitu kan? Dia itu orang terkaya di dunia yang hari ini punya perusahaan SpaceX. Dolane ora terima turut negara, keluar angkasa, punya satelit itu ratusan. Dia sedang merancang rumah yang nanti kalau terjadi kiamat dia bisa hidup. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau tadi fa idza nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard, ketika sangkakala ditiup, binasa tuh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sudah habis. Dibiarkan oleh Allah sehingga kemudian alam semesta itu sepi, hening, hancur semua. Berapa lama dibiarkan? Dalam satu riwayat disebutkan bainan nafkhatain arbaun, jarak dua tiupan itu adalah 40. Cuma Nabi mboten ngendika 40 dina napa 40 wulan napa 40 tahun. Maka Abu Hurairah ketika ditanya arbauna sanah, lah apa itu? Aku nggak tahu. Arbauna sahron, apakah 40 bulan? Saya tidak tahu, pokoknya 40. Baru kemudian tiupan kedua, yaitu apa? Tiupan kebangkitan. Maka summa nufikha fihi ukhra, ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Loh, berarti siapa yang niup kalau semuanya sudah mati? Dan nanti Israfil dihidupkan terlebih dahulu sama Allah, kemudian dikasihkan lagi sangkakalanya kepada Israfil. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Apa yang terjadi? Faidahum qiyamun yang turun. Tiba-tiba manusia itu kemudian bangkit dari kuburnya menunggu-nunggu proses penghisaban. Dikumpulin di mana? Padahal langit dan bumi itu sudah hancur. Maka di dalam surat Ibrahim disebutkan, ya, yauma tubadalul ardu khairal ardi was samawat. Akan ada suatu hari di mana di hari itu Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Inilah yang disebut dengan mahsyar. Lihat ini garisnya, yang biru ini orang beriman, ini yang kuning itu adalah orang kafir. Sama, menghadapi proses yang sama. Mbok mukmin kafir ya sama. Disinilah manusia nanti akan merasakan bahwa mahsyar itu gimana? Dahsyat banget. Kata Nabi, yusaruna sayaumal qiyamati alal ardi baydo. Kalau manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu di bumi yang berwarna putih, lemah niku putih. Keren Ustadz, kayak pantai pasir putih, berarti bisa main-mainan pasir di situ, kayak gitu? Kayak gitu? Enggak. Tatnu samsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, matahari itu didekatkan di atas kepala makhluk. Padahal hari itu yang namanya mahsyar itu
Sudah tidak ada pulau, tidak ada benua. Kita itu hidup di satu dataran yang sama. Manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir. Malaikat-malaikat kemudian datang bersop-sop. Bahkan kemudian dibangkitkan juga hewan-hewan yang pernah tinggal di muka bumi ini pun besok akan dihidupkan. Dikumpulkan di tempat yang sama. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Kayaknya dahsyat banget. Kalau penduduk bumi hari ini ada 8 miliar, kalau dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir terlahir di muka bumi ini, kayaknya pinten juta? Kumpul berapa juta orang? Waduh, kayaknya ratusan miliar, gitu kan? Bahkan mungkin bisa jadi sampai hari kiamat mungkin bisa sampai 1 triliun manusia jadi satu. Belum lagi bangsa jin yang mungkin jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita. Belum lagi bangsa malaikat yang pasti lebih banyak daripada kita. Lebih banyak malaikat? Halo, banyakkan mana manusia sama malaikat? Gimana? Halo. Kalau satu orang saja ada rokibun atidun, malaikat rokib dan atid itu berarti sudah 2 kali lipat. Gitu kan? Belum lagi kemudian malaikat-malaikat dengan berbagai tugas dan seterusnya, gitu kan? Masya Allah, dikumpulin jadi satu. Maka mahsyar itu tempat yang sangat dahsyat. Sehingga Nabi itu pernah mengabarkan begini. Yuhsarun nasa yaumal qiyamati khufatan uratan hurlan. Kelak manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan khufatan uratan hurlan. Tidak beralas kaki, telanjang, belum dihitan. Gimana? Dikumpulin dalam keadaan gimana? Tidak beralas kaki, telanjang, belum dihitan. Saya tanya, jenengan mikir apa? Mikir apa nah itu? Yang di benak pikiran apa itu? Berarti bisa lirik-lirikan gitu kan? Bisa ngelihat orang ini gitu kan? Ini pun pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah. Ketika beliau bersabda seperti itu, Ibunda Aisyah langsung jawab, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan jadi satu dalam keadaan seperti itu. Yang duru ba'duhum ila ba'd. Apa tidak saling memandang ya Rasulullah? Tapi justru ini yang menunjukkan bahwa mahsyar itu sangat dahsyat. Sehingga Nabi itu kemudian bersabda, ya Aisyah, al-amrul yauma asaddu ala ayang duru ba'duhum ila ba'd. Urusan di hari itu tuh jauh lebih dahsyat dibandingkan orang itu kepengen melihat orang lain. Gak ada yang sempat melihat orang lain. Kenapa? Semua orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Mikir keselamatan diri sendiri saja belum ada jaminan, kok dia mikir ngelirik-ngelirik orang lain. Gak sempet. Sehingga disebutkan dalam surat Abasa kan gitu. Yauma yafirul mar'u min ahi. Hari itu dulur itu akan lari dari dulurnya. Ora peduli dulur, ora peduli konco. Wa ummihi wa abi. Seorang anak itu tidak peduli dengan bapaknya, tidak peduli dengan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Hari itu seorang suami tidak peduli dengan istri dan juga anak-anaknya. Terus gimana? Likulim ri'im minhum yauma idin sya'nu yuhnih. Hari itu semua orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dahsyatnya mahsyar seperti itu. Dan itu dibiarkan oleh Allah itu dalam kurun waktu. Ada satu riwayat itu ada yang mengatakan 250 tahun dijor seperti itu. Telanjang, matahari didekatkan di atas kepala. Sampai Ibnu Rajab itu juga menyebutkan orang itu saking hausnya sampai tenggorokannya itu putus, orang itu saking laparnya sampai lambungnya hancur. Sudah mereka menanggung satu penderitaan yang andek mungkin ditanggung manusia di dunia yang gak bakalan kuat. Makanya tiba-tiba di antara manusia ada yang kemudian mencoba mencari syafaat di fase ini. Jaluk tolong karo sopo yo, gitu kan, pada bertanya-tanya. Ada yang kemudian usul, yuk kita datang saja kepada Nabi Adam. Dia kan bapak moyangnya manusia. Dia diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Bahkan begitu tercipta, Allah langsung perintah kepada malaikat untuk sujud kepadanya. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam. Yuk kita jaluk tolong saja supaya memberikan syafaat kepada kita. Akhirnya manusia berbondong-bondong tuh datang mencari Nabi Adam.
Begitu ketemu dirayu-rayu, ya Adam, anta abal basar, wahai Adam, engkau itu bapak moyangnya manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, engkau diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Wa amarukal malaikata ayasjudulaka, bahkan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Anda. Isfa' lana, tolonglah mintakan kepada kami syafaat kepada Tuhanmu. Dijaluki kados niku. Adam jawab napa? Adam jawab napa? Jangan datang kepadaku. Hari ini Tuhanku murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka yang seperti ini lagi sesudahnya. Saya takut. Coba bayangkan, Adam sekelas Nabi Adam saja hari itu gimana? Takut. Dia kemudian mengingat, dulu saya ketika di dunia itu pernah, atau ketika dulu itu pernah diperintah oleh Allah untuk meninggalkan, menjauhi satu pohon yang tidak boleh mendekatinya, tidak boleh memakannya, tapi saya melanggarnya. Dia teringat pernah berbuat dosa kepada Allah, padahal dosa itu pun sudah ditobati, dosa itu sudah dimintai ampunannya, bahkan sampai mungkin sepanjang dia hidup di dunia, karena dihukum oleh Allah itu kemudian diturunkan ke dunia. Ora gur sepisan Nabi Adam itu kemudian memohon, Rabbana dolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Tapi hari itu masih ketakutan. Sehingga Nabi Adam perintahnya gimana? Jangan datang kepada saya. Nafsi, nafsi. Bahkan kemudian bilang kayak gitu. Sudahlah, setiap kita nyari selamat sendiri-sendiri. Nabi Adam seperti itu. Cuma terakhir kemudian coba datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Dialah Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, kata Nabi Adam. Akhirnya manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh. Ternyata jawabannya sama. Jangan datang kepadaku. Datanglah kepada selainku. Hari ini Tuhanku murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah murka yang seperti ini lagi sesudahnya. Nafsi, nafsi. Sudahlah, kita cari selamat sendiri-sendiri. Jawab Nabi Nuh. Cuma dia kemudian juga menganjurkan, coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim. Dia itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Begitu manusia datang kepada Nabi Ibrahim, jawabannya pun sama seperti itu. Hanya menganjurkan, coba kalian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung sama Allah. Nabi Musa jawabannya sama. Nafsi, nafsi. Akhirnya Nabi Musa perintah supaya datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun jawabannya sama. Datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemudian begitu dimintai baginda Nabi SAW, beliau itu kemudian menghadap kepada Allah, menyungkur sujud sambil sujud lama, dengan menyanjung-nyanjung asma Allah yang belum pernah ada makhluk yang menyanjung-nyanjung seperti sanjungan beliau. Baru kemudian Allah Ta'ala ngendika, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepalamu, bangun. Suruh bangun. Maka kemudian Allah ngendika, sal tu'tahu, ya, isfa' tu syafa', mintalah apa yang kamu minta pasti aku kasih. Kalau kamu mau meminta syafaat, aku pun beri syafaat. Apa jawab Nabi? Rabbi ummati ummati. Kalau tadi Nabi yang lain itu jawab gimana? Nafsi, nafsi. Beliau bahkan kemudian menjawab, ya Rabbi, umatku ya Rabbi, umatku ya Rabbi. Inilah syafaatul udmah yang kelak hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga setiap kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, syafaatul udmah ini. Makanya ini kita tengok nih garisnya, yang biru dapat syafaat, ini yang kuning nggak dapat syafaat. Yang kuning itu siapa? Orang-orang kafir, tidak berhak dapat syafaat. Baru nih setelah itu dimulailah fase penghisaban. Kita akan dipanggil di hadapan Allah satu persatu, diinterogasi, dimintai pertanggungjawaban terkait semua amal yang pernah kita lakukan. Tentang hisab ini sampai Nabi SAW niku ngendika teng hadis yang diriwayatkan dening Imam Tirmidzi ini. La tazulu qadamu 'abdi min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Tapak kaki seorang hamba itu tidak akan bisa bergeser dari sisi Tuhannya sampai dia mempertanggungjawabkan 5 perkara.
Bisa bayangkan kedahsyatannya? Kayaknya suasananya mencekam banget ini ketika dipanggil satu persatu itu. Coba bayangkan, satu persatu loh itu. Kalau hari ini penduduk bumi ada 8 miliar, ngantri 8 miliar di padang mahsyar dengan karakter tadi alam yang seperti itu. Kita ngantri dapat BLT aja rasanya suwe banget gitu kan. Padahal ngantri paling wong 50 po 100 gitu. Ngantri di pom bensin saja kita tuh rasanya sudah menderita gitu kan. Padahal masih bisa disambi minum es teh dan seterusnya. Ini di padang mahsyar coba. 8 miliar penduduk hari ini tok, belum dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Sementara tapak kaki niku tidak bisa bergeser sampai kita mempertanggungjawabkan 5 perkara tidak bisa bergeser niku kepripun? Basa Jawa niku napa ngejejer anteng ora iso obah. Anteng wae. Baru ketika ditanya 5 perkara. An umrihi bima afnahu, tentang umurnya. Wis digunakake ngene apa? 2 an sababihi bima ablahu, tentang masa mudanya sudah dihabiskan untuk apa? 3 wa an malihi min ainak tasabahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan. 4 masih tentang hartanya, wa ma anfaqahu, digunakan untuk apa? Sampai kemudian yang kelimanya adalah wa mada'a lima fi ma'amila, tentang ilmunya, mana yang sudah diamalkan. Berapa pertanyaannya? Napa mawon? Umur, masa muda, harta dari mana, harta untuk apa, ilmu mana yang sudah diamalkan. Siap-siap ini bocoran supaya nanti ketika besok betul-betul ditanya, jenengan itu sudah bisa jawab. Ayo siapkan jawabannya. Coba sambil diintrospeksi, oh kula pun diparingi yuswa 20 tahun, wis digunakake nggih napa nggih. Kula niku pun diparingi yuswa 40 tahun, 40 tahun niku pun dintekke nggih napa nih. Sambil kita latihan jawab. Tentang masa muda tinggal kita tengok ke belakang. Masa muda dulu sih saya sih buat apa ya? Gitu kan. Padahal lagi gagah-gagah, lagi sehat-sehatnya, ning malah kayaknya kok digonggi ibadah kok abot banget. Malah gawene hanya untuk kesia-siaan, bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita memanfaatkan masa mudanya itu untuk kesia-siaan. Coba disiapkan jawabannya supaya besok ketika berhadapan dengan Allah kita sudah bisa menjawab dengan jawaban yang baik. Jadi yang muda-muda para santri makanya siap. Masa muda itu besok akan dimintai pertanggungjawaban khusus ini santri itu maksudnya santri. Siap-siap gitu kan. Karena besok ditanya itu kan. Karena momen dimana kita itu badannya sehat, mripate yuk melihat itu masih tajam, pendengarannya masih tajam dan seterusnya. Masa muda gitu akan dimintai pertanggungjawaban khusus. Termasuk harta, kita itu punya aset sekian puluh juta, sekian ratus juta atau sekian miliar itu coba sambil direnungi, ki untuk duitnya kau ngendi? Besok ditanya itu. Dan ditanyanya tidak kemudian ini rumah dapat dari mana, bukan. Didadali siji, iki tuku bata, dulu regane semene, iki duit kang ngendi, iki tuku kemudian pasir, iki uang dari mana, dengan cara bagaimana, termasuk mungkin catnya, termasuk mungkin jendelanya, semua akan diaudit satu persatu. Dari mana? Ternyata di nggopone juga akan ditanya. Wis oleh rezeki ngantek 1 juta digunakake nggo napa? Iki sing serupiah nggen tumbas napa, niki nggen mbiayai napa, niki nggen dukung napa, niki nggen digunakake nggen napa, besok akan ditanya. Semakin kaya kita, berarti gimana? Semakin lama proses penghisabannya. Mulane jenengan dadi wong kok ora duwe, miskin, ora sugih, alhamdulillah, ora usah kepengen sugih. Siap? Siap? Tetep bae kepengennya sugih ya, padahal wis dikabari jan sugih iki janan ora kepenak kemben pas penghisaban gitu kan. Tapi lah sugih mboten napa Ustaz, urusan mengko nang akhirat ya mengko gitu kan. Makanya kata Nabi kan gitu kan, ada 2 perkara yang tidak disukai oleh manusia padahal itu adalah kebaikan baginya. Yaitu apa? Kematian, 2 kemiskinan. Kematian, kemiskinan, 2 perkara ini kayaknya setiap kita nggak suka. Tapi kata Nabi, kematian itu lebih baik dibandingkan dengan hidup penuh dengan fitnah. Karena belum tentu ini kita gagah, kita itu sukses. Kalau kita kemudian umurnya muda, kok ternyata meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sudah menangnya pol-polan.
umur nggak panjang, berarti enteng hisabe. Kemiskinan juga seperti itu. Orang pada nggak suka dengan miskin. Padahal kata Nabi, kemiskinan itu adalah ringan saat penghisaban. Ini hisab. Jebul ditanya yang kelima tentang apa? Karun jergadul ngangung gitu kan. Durhaka, sudah dicatat durhaka. Makanya wala taqul lahuma ufin. Janganlah kalian itu berkata kepada keduanya uf. Besok ada catatannya, jangan dikira. Halo San? San? Bukan Santi. Santri, ini loh santri. Ini santri-santri ben supaya nanti pulang ke rumah kalau bisa sebulan nang Alkomar, sampai di rumah gimana? Karo wong tua? Lebih bakti. Siap San? Halo. Mesam-mesam ini santrinya, ini santri ini. Nek santri sepuh sono wong wis dadi ibu-ibu bagian sing dihormati gitu kan ini. Ini santri yang masih muda-muda ini ya. Besok ada catatannya. Apakah cuma sampai di situ toh? Enggak, masih ditambah ada proses penghisaban yaitu apa? Mizan. Ketika kita itu akan ditimbang, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang melakukan perbuatan bajik sekalipun hanya seberat biji sawi, besok akan melihat pengaruhnya dalam timbangan. Tapi ya sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Siapa yang melakukan satu perbuatan buruk sekalipun itu seberat biji sawi, yarahu. Besok juga akan melihat tuh dampaknya dalam timbangan. Milong hati-hati, ojo nyepelek ke amal soleh sekalipun sing cilik-cilik. Ning Joko sok wang soleh, ojo nyepelek ke perbuatan dosa sekalipun mungkin kecil-kecil, karena bisa jadi kita masuk neraka itu hanya selisih satu daroh saja antara kebaikan dan keburukan kita itu cuma selisih sedaroh tok marake kula panjenengan niku mlebu neraka. Milo ojo sepelek ke. Gitu. Lah Bapak Ibu kaum muslimin. Bagi orang kafir, mizan itu adalah akhir perjalanan mereka. Mereka langsung digiring menuju neraka. Sehingga disebutkan itu. Mangkana ya'budu syai'an falyatabi'hu. Siapa yang dulu di dunia itu beribadah kepada sesuatu, ikuti sesembahannya. Oh, sing nang dunia niku nyembah-nyembah watunya masuk neraka, dia pengikutnya penyembahnya juga masuk neraka. Yang dulu menyembah salib, maka dia salib masuk neraka, penyembahnya juga masuk neraka. Yang dulu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang pun seperti itu. Termasuk yang nyembah pohon, yang nyembah ini dan seterusnya akan mengikuti yang disembah menuju neraka. Yang penting tauhid, kunci kesuksesan kita besok pada hari kiamat itu apa? Tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadahi. Insya Allah selamat. Soal mengkok dadak diganjar sik dengan neraka, tapi pasti masuk surga asal tauhidnya tidak rusak. Nah yang tersisa siapkah? Wa yabqa hadhil umat. Yang tersisa itu adalah umat ini. Wa hada munafiqaha wa safiha. Di dalamnya itu kemudian tercampur dengan orang munafiknya. Orang beriman masih melanjutkan, termasuk orang munafik masih melanjutkan. Ada namanya apa? Telaga. Al-Haud. Betapa beruntungnya nih kalau besok di padang mahsyar yang tadi matahari didekatkan, hari itu tidak ada naungan kecuali yang dapat naungan dari Allah. Kita berhak mampir telaganya Nabi. Kata beliau, haudi masiratus syahro. Telagaku itu luasnya sejauh perjalanan 1 bulan. Jumlah cawan yang ada di pinggirnya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Jadi di pinggir-pinggirnya itu sudah tersedia cawan, gelas. Berapa jumlahnya? Sejumlah bintang yang ada di langit. Berarti pinten? Sedusin? Rong dusin? 100 dusin? Kita nggak bisa menghitungnya. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Wa man syariba minha, siapa yang minum dari telaga itu tadi, lam yatma'u abadan, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Ya Allah, kita semoga termasuk di antara orang-orang yang diperkenankan minum telaga beliau. Karena nanti ada orang yang mau minum itu ternyata diseret itu kemudian dijauhkan dari Nabi SAW sehingga nggak bisa minum. Siapa mereka? Suatu saat nanti kita bahas. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Di ujung mahsyar Allah akan menampakkan datnya. Yauma yusak apa?
gimana ya, hari di mana Allah itu menampakkan betis gitu kan, menampakkan betisnya. Orang beriman begitu melihat zat Allah itu langsung tersungkur sujud. Ada orang yang mau sujud itu nggak bisa sujud, punggungnya itu seperti dilak dengan besi gitu kan. Ketahuan, oh dia itu adalah orang munafik. Makanya setelah ujian keimanan itu garisnya jadi dua lagi. Orang yang betul-betul beriman, orang munafik. Dua-duanya sama, akan mendatangi neraka. Nah lihatlah, yang sering kami sampaikan, surat At-Maryam ayat 71 nih. Orang kafir mendatangi neraka, orang munafik mendatangi neraka, orang beriman mendatangi neraka. Surat Maryam 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun kecuali pasti akan mendatangi neraka. Yang demikian itu bagi Tuhanmu satu kepastian yang sudah ditetapkan. Semuanya pasti mendatangi neraka. Nah, bedanya apa antara mukmin dengan kafir? Tadi orang kafir mendatangi neraka dengan memasukinya. Inilah penghuni neraka yang akan kekal selamanya di dalamnya. Orang beriman mendatangi neraka, tapi beda dengan disuruh meniti jembatan yang dibentangkan di atasnya. Inilah yang disebut dengan sirat. Bedanya di situ. Nah, disinilah kaum muslimin. Besok-besok kita akan bahas dahsyatnya neraka. Kita intip kayak apa aja nih, gitu kan. Kayaknya nanti kita butuh ada hampir 15 kali pertemuan bahas neraka tok, termasuk nanti perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke sana. Kita list satu persatu lah, setidaknya ada 70 sing marake-make kepleset saking sirat. Kita bahas satu persatu, insya Allah. Termasuk nanti kita coba pahami karakter siksa neraka itu seperti apa, gitu kan. Penyebabnya itu apa, gitu. Nah, sirat. Kata Nabi gimana? Sirat itu setipis rambut, setajam pedang. Betul. Dalam Sahih Muslim disebutkan, sirat itu mudhadatun manzilatun 'alaiha khotatifu wa kalalibu, jalan yang licin lagi menggelincirkan, di atasnya ada besi-besi penyambar, ada cakar-cakar pengait. Jadi orang lewat di atas sirat itu tidak aman, bisa tercabik-cabik itu ketika lewat di situ. Tapi kata Nabi, wa minhum katorfiin, ada yang lewati sirat niku jen kaya keyeptok kedip sampai. Ada yang kalbarki seperti kilat, sret sampai. Ada yang karih seperti angin yang bertiup bus sampai. Tapi ada yang berangkang, ada yang kemudian wa minhum mayyubaqo bi amalihi, ada yang kemudian terjerumus itu, kemudian terpeleset dan kemudian terjerumus ke neraka. Ini Bapak Ibu. Dari situ nanti penghuni neraka itu sering kami sampaikan ada dua kategori. Satu, penghuni tetap. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Dia akan berada di neraka jahanam kekal selamanya. Tapi ada penghuni neraka yang kedua, yaitu penghuni sementara. Sementara tinggal di neraka. Cuma yang namanya sementara ya orang ngerti apa 1 juta tahun, apa 2 juta tahun, apa 1 juta tahun, nggak tahu. Tapi sementara, endingnya ya tetap mlebu surga. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang beriman tapi pelaku dosa besar, ngantos sedanipun dereng tobat. Saya ulangi loh, orang beriman yang melakukan dosa besar sampai matinya belum tobat. Nah, tobat insya Allah aman, nggak akan disiksa sama Allah. Ning kok ngantos sedanipun urung tobat, siap-siap kepleset dari sirat dan kemudian akan menjadi penghuni sementara. Ya sekadar dosanya lah. Ana sing mungkin mampir sekejapan tok celup. Gelem? Oh, sekono secelupan tok ora apa-apa lah. Sing penting bisa ngrendengi sedina ora apa-apa. Sing penting kok mlebu neraka paling secelupan tok. Anu ngrendengine kepripun? Sedina kudu wong sing mlebu nerakane suwe sih dia sing seumur hidup ngrendengi terus gitu kan. Kayak gitu. Jadi wani ngrendengi.
Orang yang dicelupkan ke neraka secelupan itu langsung blank, memori kebahagiaannya itu langsung terhapus. Dia itu mengira hidup di dunia itu belum pernah merasakan kebahagiaan sekejap pun. Kenapa? Saking traumatiknya siksa neraka. Naudzubillah, makanya kita nggak pengen mampir nih. Sekalipun hanya sementara kita nggak kepengen mampir ke neraka. Kita kepengen melesat secepat kilat di atas sirat. Bisa? Insya Allah. Gitu. Ternyata panjang sirat berapa? Ada satu riwayat, Fudail bin Iyad mengatakan panjang sirat itu 15.000 tahun perjalanan. Karena dibentangkan dari bibir jahanam satu ke bibir jahanam yang lain. Sementara luasan neraka itu gimana? Tadi sudah saya sampaikan. Wong penyembah matahari masuk neraka, kemudian diikuti penyembahnya. Loh, berarti matahari melebu. Berarti bulan itu masuk, kalau dimasukkan ke neraka itu melebu, gitu kan. Bahkan itu dalam satu riwayat, matahari ketika dicelupkan atau dilemparkan ke neraka itu tidak lebih seperti seekor sapi yang kemudian dimasukkan ke dalam jurang. Ibaratnya cuma seperti itu. Wajar kalau kemudian sirat niku jebul dawa banget. Dan nanti kita bahas, mungkin bahas sirat nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan khusus bahas sirat, gitu insyaallah. Seberagi sirat belum langsung masuk surga, masih dicegat. Ada satu jembatan antara surga dan neraka yang disebut dengan Al-Qantharah. Disinilah kita nanti akan dikisos. Rumin teng dunia kok jenengan seneng ngelek-elek tiang sanes, di sini akan dituntut balas. Jenengan ketika di dunia kok ternyata menyakiti badan orang, nanti di sini akan dituntut balas. Di sini kok jenengan dunia itu dulu pernah mengambil harta orang lain dengan cara batil, di sini akan dituntut balas. Jadi ada orang yang sudah selamat melewati sirat, barang ditagih, ganjaranin tong-tongan. Dialah si muflis. Orang yang bangkrut, yang tadi pahalanya habis sementara kezaliman yang dia lakukan masih banyak, dosa-dosa orang yang terdalimi dipikulkan kepadanya, summaturiho binar, sampai akhirnya orang itu dilempar ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah baru ketika orang kok bersih dari dosa kaitannya dengan sesama manusia, juga dosa kaitannya dengan Allah, inilah kemenangan terbesarnya, jannah. Apa? Surga. Yang dalam satu riwayat kenikmatan surga itu kayak apa? A'adtu li ibadina sholihina, telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Kenikmatan yang ada di surga itu adalah mala ainun ro'at, kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh mata, wala udunun sami'at, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh manusia, wala khotoro ala qalbil basar, kenikmatan yang belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Berarti berapun? Nikmate pol-polan, karena belum pernah terbayang oleh manusia. Inilah kemenangan terbesarnya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ini adalah keberuntungan yang besar. Semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin arsadakumullah, saya ceritakan global, tapi nanti kita akan runtuti detailnya satu persatu dalam perjalanan ke depan. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala memudahkannya. Harapannya dengan memahami itu, kita semakin siap mencari bekal sebanyak-banyaknya. Coba saja nih, jangan perhatikan. Nang dunia paling swidak 70, nang alam kubur sampai hari berbangkit. Di padang mahsyar kita itu tinggal di sana itu al-yauma miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ini di mahsyar itu. Baru kemudian di atas sirat tadi dalam satu riwayat 15.000 tahun perjalanan. Baru nanti kemudian endingnya farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Ya Allah, kayaknya kok hidup ini harus penuh dengan kebaikan. Jangan sia-siakan umur kita, karena sedetik umur kita di dunia itu ternyata sangat bernilai untuk mencari keselamatan di yaumil akhir nanti. Yuk kita bertobat, karena kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Rajin-rajinlah beristighfar, perbanyaklah amal
soleh. Siap? Oke, ini saja Bapak Ibu kaji kita di kesempatan sore hari ini. Semoga perjalanan ke depan dimudahkan oleh Allah. Ini tema kita, nanti ditagih kalau kemudian kok melenceng ke tema yang lain diingatkan. Ya kecuali nanti ada hal-hal yang butuh direaksi gitu kan. Kok ini ada kabar apa kok butuh dibahas, lah kita bahas. Tapi kalau enggak kita akan melanjutkan ini. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mangkaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi tindakipun kula panjenengan teng majelis menika Allah gantos kanthi pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin, sehingga Allah mudahkan urusan dunia kita, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi kesehatannya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak cucu kita insyaallah, dan semoga Allah pun mudahkan jalan kita menuju ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada saudara kita yang tidak berangkat mungkin karena sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang mungkin karena nggak bisa beli bensin, karena nggak punya duit, semoga Allah berikan kelapangan rezeki untuknya. Yang mungkin lagi ada konflik dengan keluarganya sehingga nggak ngaji, semoga Allah berikan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.